Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Putra. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita, sebab kita semua hari ini akan datang menghadap Tuhan. Kita bukan sedang menonton sebuah tayangan, tapi kita akan beribadah dan saya percaya, dimanapun kita ada, di rumah kita, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum memulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami sepanjang minggu lalu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Jika kami ada hari ini, semuanya hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Karenanya di hari Minggu ini kami mau datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau dalam ibadah online kami ini. Meskipun kami ada di rumah masing-masing, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karenanya lawatlah kami lewat ibadah hari ini. Nyatakanlah isi hati-Mu pada kami lewat pemberitaan firman pada hari ini. Supaya kami mengalami lawatan Tuhan dan kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom jemaat GBI Putra dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Haleluya, saya percaya kita semua dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi, amin. Selalu disertai, selalu dijaga, dan diberkati Tuhan. Untuk itulah kita selalu mau memuji Dia, memasyurkan namanya di atas segala-galanya, amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu yang di rumah. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Kita mau datang mempersembahkan pujian hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Lebih lagi, kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Dari mesbah ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, angkat tanganmu, angkat suaramu. Agungkan Dia, muliakan Dia. Oh, everybody say, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you
dahsyat buat Tuhan Yesus. Sebab dia besar saudara, amin. Dia dahsyat, dia luar biasa. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah bersorak bagi Tuhan. Ku diberi kuasa, diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh. Di bawah kaki ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersorak bagi Raja saudara. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh. Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamamu, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamamu, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersorak bagi Raja yang dahsyat Bapak Ibu. Sorakan haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau besar. Kami angkat tangan kami. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah siap. Here we go. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, kita berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Waktunya untuk memberi, waktunya untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Siapkan persembahan Bapak Ibu. Nanti di layar TV, di layar handphone Bapak Ibu ada nomor barcode, berikan dengan penuh sukacita. Amin. Ada nomor rekening, berikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan memberi, dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Engkau, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau bertahta di atas pujian kami, dan kami percaya saat Engkau bertahta, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Siapkan hatimu Bapak Ibu. Kita akan menikmati firman-Mu yang dahsyat Tuhan. Yesus sukacitaku, Amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang di rumah. Haleluya. Mari katakan lewat pujian ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
sembah Dia. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia Bapak Ibu yang di rumah. Angkat suaramu, angkat tanganmu, pandang wajah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Agungkan Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia, masyurkan Dia. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Sembah, sembah, sembah Dia. Engkau baik, Engkau baik. Namamu indah, Kau layak disembah. Kami berdiri di mezbamu Tuhan, kami angkat tangan menyembah. Kami kagum akan perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Ini pujian kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Raja yang dahsyat Bapak Ibu. Mari katakan lewat pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Panggil namanya. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan
Saudara sekalian semuanya, Shalom dan selamat beribadah. Dalam ibadah online kita yang ke-30 sekian. Udah repot ngitungnya. Tapi tidak terasa kita sudah hampir 9 bulan terus-menerus lakukan ibadah secara online. Dan kita tentu percaya bahwa ada waktunya nanti, mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa lakukan ibadah tatap muka. Supaya kita tidak hanya semata-mata bertemu secara virtual, tapi juga secara fisik kita bisa bertemu. Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, roh kita buat terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya ajak kita semua sama-sama tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada Kristus, Juru Selamat kita. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Maka kami yang hadir di sini mengikuti ibadah ini, merindukan sesuatu yang kekal dan abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Itu sebabnya kami meluaskan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus untuk boleh bekerja di tengah-tengah kami dengan seleluasa-leluasanya, sehingga Tuhan oleh karena pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu ini ya Tuhan, boleh menyampaikan kata-kata yang asalnya sumbernya daripada pewahyuan Roh, dan firman Tuhan pada hari ini disampaikan dengan mengadakan kuat kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan, setiap kami kiranya diberikan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan pada hari ini, terima satu berkat besar melalui karya Roh Kudus, melalui firman Tuhan pada hari ini atas hidup kami. Di dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Apa kabar? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan 2 cara. Nomor 1, jawaban standar. Kabar baik. Oke. Nomor 2, jawaban yang rohani. Tanda kutip rohani. Yaitu luar biasa. Dahsyat. Padahal itu bukan jawaban rohani. Itu jawaban motivasi. Jawaban untuk para motivator memompa semangat kita. Jadi kalau ditanya apa kabar, kita mesti bilang luar biasa. Beberapa orang menanyakan apa kabar bukan karena mereka pengen tahu tentang kabar kita loh ya. Mereka cuma basa-basi sekedar memulai percakapan, halo apa kabar, demikianlah ya. Tidak benar-benar pengen tahu. Jadi mereka ini yang nanya apa kabar ini sebenarnya tidak pernah berharap kita ini menjawab dan kasih dia update kondisi terbaru tentang keadaan kita beneran apa adanya. Saudara mungkin boleh coba lain kali ya. Kalau ada orang umpama nanya, apa kabar? Coba jawabnya begini. Aduh kabar saya ancur-ancuran Pak. Kantor saya kebakar minggu lalu. Ya. Anak saya tangkap polisi tadi malam. Istri saya positif COVID. Tadi pagi Pak, saya sudah tes. Bentar lagi keluar hasilnya. Nah saudara coba lihat wajahnya yang nanya seperti itu. Orang gereja itu punya sedikit masalah. Masalahnya itu begini. Ya, digambarkan oleh satu orang hamba Tuhan bernama Rebecca Pippert. Pippert ini suatu hari itu ikuti kuliah untuk kelas psikologi di satu perguruan tinggi bernama Harvard. Setelah ikut kelas di Harvard, sore itu dia ikut pendalaman Alkitab PA di satu tempat di dekat Harvard. Nah, dia cerita pengalamannya katanya sangat amat menarik sekali. Bagaimana kita lihat bedanya itu. Bedanya adalah begini katanya. Para mahasiswa di kelas psikologi itu sangat terbuka tentang masalah mereka. Dengan gampang mereka bilang, aduh saya lagi punya masalah nih. Aduh saya lagi marah. Aduh saya lagi jengkel. Saya lagi sebel sama si ini dan sebagainya. Oh saya lagi pusing soal ini. Semua dengan sangat amat terbuka menceritakan apa yang sedang mereka gumuli. Mereka sama sekali tidak menyangkal bahwa mereka itu bermasalah. Mereka cerita seleluasanya apa yang jadi masalah mereka. Tapi kata Rebecca Pippert, yang kedua adalah bahwa keterbukaan para mahasiswa S2 Harvard itu ternyata tidak diimbangi dengan kepastian akan jawaban atas masalah mereka. Mereka mengaku, mereka mengaku mereka sakit hati sama seseorang. Nah, menurut Rebecca, mereka itu tidak pernah terpikir untuk mengampuni orang lain. Sama sekali enggak. Mereka enggak kepikiran untuk murah hati sama orang yang menyakiti. Yang mereka pikir itu adalah bagaimana caranya
membalas sakit hati mereka. Itu di para mahasiswa S2 di Harvard. Katanya habis dia masuk kelas tersebut, dia kemudian ikut PA. Dan katanya itu di PA itu nggak ada orang yang bicara masalah mereka. Semua orang itu bicaranya tentang jawaban dari Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa. Sedikit sekali orang mengaku dia punya masalah. Orang paling-paling orang ngomong gini, tolong doain si A dong, si A lagi bergumul. Itu saja. Ya. Jadi sama sekali tidak ada suatu penyampaian tentang masalah yang sedang dihadapi. Jadi ini kesimpulan dari Rebecca Pippert di dalam bukunya. Dia cerita. Kelompok pertama, para mahasiswa psikologi di Harvard punya masalah tapi tidak ada jawaban. Kelompok kedua, orang-orang Kristen di pendalaman Alkitab itu punya segala jawaban tapi nggak ada pertanyaan. Mereka nggak punya masalah sama sekali. Nah, ada beda yang sangat amat tipis sekali antara seorang itu beriman dan menyangkal kenyataan. Bedanya tipis sekali. Beriman itu adalah hal yang positif. Memang kita mesti punya iman ya dalam hidup kita. Menyangkal kenyataan adalah hal yang negatif. Karena kita menyangkal realita yang sama sekali memang tidak bisa disangkal. Ya. Nah, perbedaan dua hal ini antara iman dan menyangkal realita ini sedemikian tipisnya. Sehingga seringkali seseorang bisa saja mengira dia beriman padahal dia sedang menyangkal realita. Saya kasih contoh begini ya. Ada kereta api sedang melaju ke arah kita yang lagi nongkrong, ngobrol, duduk di rel kereta api. Lalu kemudian kereta api datang. Suara berderu, lagi deket tuh. Dan kita bilang, tenang saja, kita nggak bakal kena. Kenapa? Karena kita ini anak Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kita beriman kok, pas udah deket, keretanya bakal belok. Itu bukan beriman, saudara sekalian. Ya. Dan realita yang namanya kereta api lagi mengarah ke kita, itu bukanlah realita yang nyaman dan aman. Apa beda antara orang beriman dengan orang menyangkal kenyataan? Iman itu sama sekali tidak menyangkal realita. Realita itu nggak bisa disangkal. Iman hanya menyangkal kalau dikatakan realita itu final, tidak bisa berubah. Itu yang disangkal oleh iman. Ya. Jadi iman bisa menerima realita, tapi juga mengatakan bahwa realita ini akan berubah, situasi ini akan berubah, kenyataan ini akan berubah kalau Tuhan campur tangan, kalau kita berdoa. Nah, beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang yang namanya bagaimana menjadi lebih dari pemenang sebagai pengikut Tuhan. Nah, dari kata lebih dari pemenang saja, kita ini sudah menerima sesuatu yang tersirat. Apa itu? Berarti ada perjuangan, ada sesuatu pergumulan yang dihadapi. Jadi yang dihadapi bukan lautan mulus, tapi lautan yang bergelora. Saya juga mengatakan mengutip satu drama Korea yang berjudul begini ya, It is okay to not be okay. Adalah oke kalau kita nggak oke. Lah kita tolak, saudara-saudara sekalian. Menurut kita nggak bisa begitu dong. Menurut kita adalah it is not okay to not be okay. Tidak oke adalah tidak oke. Alias semua harus oke. Dan saya rasa itu yang seringkali menjadi satu hal yang dijalani oleh banyak orang Kristen. Nah, jadi ketika kita bilang I'm not okay, saya nggak oke, bagi orang Kristen itu sesuatu yang tabu sekali loh. Ya. Nah, itu dianggap sebagai tanda tidak beriman atau tanda tidak percaya kepada Tuhan atau tanda suatu kekalahan. Padahal itu adalah realita bahwa saya ini sedang tidak oke. Ya. Nah, kekristenan sama sekali tidak memberi kepada kita jaminan hidup tanpa masalah. Sekalipun itu yang orang suka bayangkan, kalau dia ikut Yesus. Orang-orang tuh punya suatu ekspektasi, kalau saya datang kepada Yesus, semua masalah saya ada yang tolong beres semuanya. Nah, begini saudara sekalian, di Alkitab itu
ada banyak tokoh-tokoh yang mengalami pergumulan. Bahkan saya bisa mengatakan 99% tokoh Alkitab itu punya pergumulan di dalam kehidupan mereka, bahkan pelayanan mereka. Ya. Terkadang doa tidak dijawab. Rasul sekelas Paulus pun alami hal demikian. Terkadang rumah tangga kena masalah. Yang namanya Abraham saja, bapa orang percaya, mengalami hal demikian. Ya. Terkadang kita habis akal dengan orang kita layani. Yang namanya Musa alami hal seperti itu. Ya. Terkadang pelayanan ditolak di mana-mana. Ada nabi-nabi seperti Amos yang bahkan diusir dari negaranya gara-gara nubuatannya nggak enak didengar. Barangkali juga, saudara sekalian, ada juga kita alami tekanan mental. Itu dialami oleh namanya Yeremia. Saudara bisa baca catatannya, ratapannya. Terkadang kita salah langkah dan jatuh dalam dosa. Raja Daud yang katanya hatinya dekat sama Tuhan saja, itu alami kejatuhan demikian. Dan bahkan kadang-kadang kita merasa putus asa hadapi hidup ini. Dan Elia, nabi yang luar biasa itu, pernah satu kali minta mati saja. Nah, kita di gereja, saya khawatir jadi orang-orang yang punya mental, kita nggak boleh ada masalah. Ya. Ada orang berkata kepada saya, pokoknya kita ini semua harus sempurna. Ya, dan dia kutip ayat di Matius pasal 5 lagi. Ya. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu di sorga sempurna. Nah, saya tidak setuju dengan hal demikian. Saya mengatakan kita selalu punya pergumulan. Dibilang nggak boleh ada pergumulan. Ya, sementara sedang ngomong demikian, ternyata hidupnya itu lagi berantakan dan kemudian akhirnya berakhir dengan tragis. Ya, kita juga suka kagok kalau mendengarkan kesaksian yang isinya nggak mencerminkan kemenangan. Beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, saya diundang jadi pembicara di satu persekutuan doa. Ada seorang tante naik ke atas, dia minta bersaksi, dikasih bersaksi lah. Ketika dia bersaksi, kesaksiannya itu bikin bingung. Dia bersaksi begini, bahwa dia seorang janda yang bertahun-tahun tinggal sendirian, lalu kemudian suatu hari dia mengatakan seorang pria datang kepada dia, menyatakan cintanya, dan kemudian setelah mereka itu kenalan, berapa bulan mengajak kawin. Ya, hanya 2-3 bulan ajak kawin. Jadi ini, si tante ini merasa bahwa ini adalah jawaban doa yang saya minta kepada Tuhan karena saya sekarang ada teman hidup. Jadi dengan penuh semangat dia lakukan persiapan lah, karena dia yang diminta persiapannya, keluar uang dan lain sebagainya. Demikian dia lakukan itu. Lalu kemudian setelah persiapan semua sudah dilakukan, tinggal tunggu harinya. Pada suatu hari 2 minggu sebelum menikah, pria itu menghilang begitu saja. Dan itu akhir kesaksiannya. Itu saja. Ya udah, dia menghilang. Lalu dia berkata, ya tapi saya percayalah Tuhan tetap bisa tolong saya. Lalu dia duduk. Nah, ini yang hadir ini bingung nih. Kita ini mau tepuk tangan atau enggak nih? Ya, kita mau bilang haleluya atau mau ngomong apa nih? Jadi kita jadi serba salah. Saya ingat waktu itu jadinya semua orang tuh pada diem aja gitu. Kita nggak tahu mesti gimana itu menghadapi yang demikian. Ya, saya ini punya feeling bahwa seandainya pengurus persekutuan doa itu sebelum si tante itu naik ke atas ditanya dulu bersaksinya apa, barangkali nggak dikasih naik. Saudara terkasih, Alkitab itu punya cerita demi cerita tentang para tokoh-tokoh yang alami berbagai pergumulan. Salah satunya di Mazmur 22. Coba kita baca ya, Mazmur 22. Saya akan baca dari ayat 1, agak banyak ya. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Coba kita lihat ya, 22 ayat, oke? Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Jadi yang nyanyi ini Daud. Yang ngarang lagunya ini Daud. Ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat 5. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Ayat 6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku,
Mereka mencibirkan bibirnya, menggeleng kepalanya. Ayat 9, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ayat 10, ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Ayat 11, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ayat 12, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ayat 13, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka menganggangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit, mulutku dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. 18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ayat 20, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Saudara perhatikan, Mazmur ini dimulai dengan satu pertanyaan yang berisi pernyataan yang mengejutkan. Pertanyaan yang berisi pernyataan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dia membuat suatu pernyataan. Engkau telah meninggalkan aku. Mengapa? Jadi dia langsung, kalau istilah kita tembak langsung, tidak pakai cari info dulu dan bertanya dulu. Dia langsung mengatakan engkau telah meninggalkan aku. Dan dia bertanya mengapa? Jadi dengan kata lain si pemazmur ini dalam keadaan kebingungan. Kalau yang lain meninggalkan aku mungkin masih ngerti. Tapi kenapa engkau? Allah yang maha kuasa, maha mulia, penuh kasih, kenapa sampai meninggalkan aku? Dia dalam kebingungan yang besar. Nah, kebingungannya bertambah karena ayat 3 mengatakan, aku bukannya diam loh. Aku ini berseru. Aku berseru bukan cuma sekali loh. Aku berseru tuh pagi, siang, sore, malam, subuh aku berseru berkali-kali. Tapi kok tidak ada pertolongan? Kemudian ditambah lagi kebingungannya adalah begini. Katanya padahal engkau bersemayam di atas puji-pujian Israel. Jadi kami tidak kurang memuji engkau. Lalu kemudian berikutnya adalah dia tambah bingung karena aku ini dengar kesaksian nenek moyangku bahwa mereka itu punya masalah. Dan mereka kemudian doa sama Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Kenapa aku tidak ditolong? Sementara dia mengatakan, aku ini dari dalam kandungan ibuku saja sudah percaya. Aku diserahkan kepada Tuhan semenjak aku itu baru lahir sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi demikian dia menghadapi pergumulan yang sangat amat berat sekali. Karena kurang apa lagi kalau istilahnya, kurang apa lagi. Sudah percaya, sudah berdoa, siang malam, kenapa tidak ada pertolongan? Dan dia gambarkan permasalahannya dengan kata-kata yang sangat amat mencekam. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat. Dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Banteng adalah gambaran kekuatan fisik yang susah dilawan. Jadi si pemazmur ini adalah sedang kejepit karena katanya dikepung oleh orang-orang yang memakai kekerasan. Dia curhat dengan mendalam sekali. Dia dalam kebingungan yang sangat amat besar. Kenapa saya mesti alami krisis yang demikian menakutkannya? Nah, tapi saudara sekalian, yang paling mengagetkan buat kita saat ini adalah begini. Bahwa jelas sekali tidak ada keraguan. Mazmur ini berbicara tentang Yesus di kayu salib. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-89 dan 15-19. Coba saya ulang ya. Ayat 8. Coba perhatikan. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya?
Lalu ayat 15. Ya, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Gambaran tentang orang disalib. Lepas semua sendi-sendi di sini, di bahunya. Ya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Saudara tahu dadanya kan ditusuk. Ya. Lalu ke lambungnya ditusuk untuk masuk kepada jantungnya. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Jadi ini gambaran orang sudah mati. Dalam debu maut kau letakkan aku. Ya. Lalu saudara juga bisa melihat, yaitu ayat 17 mengatakan, mereka menusuk tangan dan kakiku. Lalu kemudian di 19 kita baca bagaimana orang-orang ini di sekitar salib itu kemudian mengambil undi atas jubahnya. Jadi jelas sekali inilah gambaran tentang juru selamat, Mesias, yang mengalami penderitaan. Dan ini dinubuatkan 1000 tahun sebelum kejadiannya. Nah, jadi mari kita bayangkan satu hal, saudara sekalian, yaitu mari kita renungkan yang satu ini. Yesus, juru selamat dunia, menderita luar biasa. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Jadi orang kekeringan sekali, lidahnya sampai lengket ke atas. Dan dia lanjutkan lagi, dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi, kalau istilah saya, ini juru selamat yang dalam keadaan tidak oke. Dia dalam keadaan sangat amat tidak oke. Dia dalam penderitaan begitu hebat. Dia mati sebagai penjahat. Tapi perhatikan, saudara-saudara sekalian, justru di sini terletak keajaibannya. Bahwa justru karena dia menderita, dia bisa menolong kita. Ini dinyatakan oleh Ibrani, pasal yang kedua, 17 sampai 18. Ibrani pasal 2, ayat 17 sampai 18. Saya akan baca dulu 14 ya. 14 dulu sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambahan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi melalui penderitaannya dia justru bisa menolong kita. Ayat 17 sampai 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi perhatikan kata-kata ini saudara sekalian, bahwa justru karena Yesus itu menderita, bahkan kemudian sampai matilah, maka dia bisa menolong kita. Melalui penderitaannya dia mengerti keadaan kita, dia berempati dengan kita, bisa menolong kita. Melalui kematiannya dia justru memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, ketika kita melihat penderitaan Kristus di kayu salib, kita menyadari bahwa dia perlu melewati semua itu. Dan itu perlu terjadi karena dengan demikianlah ketika kita datang kepada dia, dia paham dengan keadaan kita. Saudara dan saya boleh jujur dengan Yesus. Saudara dan saya bisa terbuka terhadap dia, menceritakan semua pergumulan kita tanpa kita perlu takut bahwa Tuhan kita akan menertawakan kita, akan meremehkan kita, bahkan mungkin menyingkirkan kita. Saudara-saudara terkasih, kita punya juru selamat, imam besar yang bisa merasakan berbagai pergumulan hidup kita, berbagai masalah kita, dan dia mengajak kita semua, menganjurkan kita semua, kata Ibrani, untuk kita berani datang
kepada tata kasih karunia untuk mendapatkan rahmat, dapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi kalau saudara-saudara melihat hidup saudara sendiri, atau bahkan melihat hidup orang lain yang sangat berantakan, tolong jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Tolong ingat bahwa ini seperti orang nonton film yang belum selesai. Barangkali di tengah-tengah film itu keadaan kacau balau sekali. Pahlawannya itu ancur-ancuran, saudara sekalian. Berantakan sekali, kalah melulu. Tapi kita jangan buru-buru tinggalin gedung bioskop. Tunggu saja. Kenapa? Karena selalu ada happy ending. Ya. Dalam film yang berjudul August, Osage County, itu bintang filmnya itu Meryl Streep. Itu berperan sebagai seorang ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, suami meninggal. Yang suatu hari mengumpulkan keluarganya semua di 1 bulan Agustus. Keluarganya itu kacau sekali. Si ibu ini sendiri kecanduan obat. Jadi adegan demi adegan di film tersebut tuh sangat menekan karena orang berantem semua, kacau balau sekali, ya. Nggak ada namanya sukacita, nggak ada namanya pengharapan, nggak ada sama sekali, itu isinya orang berantem semua, ya. Filmnya berakhir dengan menyedihkan sekali, yaitu Meryl Streep sebagai ibu rumah kepala keluarga tadi itu menangis karena satu persatu anak-anaknya tinggalin dia. Film selesai, nggak ada happy ending, ya. Berakhir dengan air mata. Film selesai dibuat, kemudian diputar ke sekelompok orang, dimintain pendapat lah. Menurut kalian bagaimana film ini? Dan tahu nggak apa yang terjadi? Protes besar terjadi. Orang-orang yang diminta untuk preview itu mengatakan ini nggak bisa kayak gini. Filmnya nggak bakal laku. Kita nggak anjurin orang nonton. Kenapa? Karena sad ending, bukan happy ending. Kita nggak mau. Jadi mereka bilang, bikin ulang buntutnya. Saudara sekalian, kalau sekarang sering nonton film itu, maka buntutnya itu adegannya lumayan bagus, ya. Satu persatu itu ada anaknya si Meryl Streep itu lagi tersenyum lihat kuda-kuda lagi main, ya. Suasana indah sekali, ya. Ada lagu latar belakang, sesuatu akan jadi lebih baik kalau kita bersama-sama, gitulah. Nah, sutradaranya John Wells kemudian diinterview, dia dengan malu-malu mengakui apa? Dia dipaksa mengubahkan akhir cerita. Akhir cerita tidak boleh sedih. Akhir cerita harus happy ending. Entah di film, entah di hidup kita. Semua kita pengen happy ending. Bagaimana dengan juru selamat kita, saudara-saudara sekalian? Mazmur 22 berakhir dengan happy ending. Bukan dipaksa-paksa, bukan dibuat-buat, tapi memang itu kenyataannya. Saya baca ayat 22. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Oke, perhatikan ya. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Perhatikan kata-kata berikut. Engkau telah menjawab aku. Engkau telah menjawab aku. Ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentara terhadap dia hai segenap anak cucu Israel. 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Happy ending. Saudara-saudara sekalian, bahwa akhirnya si pemazmur ini yang di ayat 16 sudah mati, ternyata di ayat 22 ke atas hidup lagi. Dia bahkan ayat 23 ternyata bisa bersaksi di tengah-tengah jemaat. Dan dia bahkan bisa ikut memuji Tuhan. Jadi saudara-saudara jelas sekali ini bicara tentang juru selamat dunia, Yesus Kristus, yang mati hina di kayu salib, dikubur dan bangkit dengan penuh kemuliaan. Haleluya. Jadi inilah inspirasi buat saudara dan saya. Inilah teladan buat kita. Inilah pengharapan dan andalan kita. Dalam ketika kita hadapi satu situasi yang rasanya kita ini putus asa. Saudara perhatikan kata-kata ini ya. Engkau telah menjawab aku. Bahkan pada satu titik yang orang katakan sudah tidak ada pengharapan sama sekali karena sudah mati. Ternyata
pengharapan tetap ada. Saya tidak tahu apa yang mati dalam hidup saudara. Tapi harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab kata Alkitab, Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup menghidupkan yang sudah mati dan sanggup jadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kepada Dia saja kita taruhkan pengharapan kita. Apa yang mati dalam hidupmu? Barangkali pengharapanmu sudah mati. Barangkali cintamu kepada pasanganmu sudah mati. Atau mungkin saudara mengatakan dari awal tidak ada. Kita tadi baca bahwa Allah itu sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan yang sudah mati sekalipun Dia sanggup hidupkan. Pada akhir Mei tahun 2013, kapal tunda Jeskon nomor 4 itu disewa oleh perusahaan minyak Chevron untuk menarik satu tanker mereka di lepas pantai Nigeria. Kru kapal 12 orang dan salah satu di antaranya adalah seorang tukang masak bernama Harrison Okene, umur 29 tahun. Pagi subuh kira-kira jam 4.30 pada tanggal 26 Mei, si tukang masak ini, Harrison ini, lagi ke toilet. Cuaca lagi jelek. Dan mendadak datanglah satu ombak begitu besar, sehingga kapal tunda ini itu kebalik dan kemudian langsung tenggelam ke dasar laut. Harrison Okene terlempar keluar dari toilet, dan terpontal-pontal dia cerita. Kemudian dia akhirnya lari ke satu ruangan, dan tanpa dia sadar, saat dia masuk ruang tersebut, itu kapal itu tenggelam dan kemudian berakhir di dasar laut 30 meter dari permukaan. Kira-kira bangunan sekitar 8 lantai. Nah, Harrison Okene ini kemudian dalam keadaan panik, akhirnya ke sana kemari menemukan satu ruangan di mana dia akhirnya memutuskan tunggu di situ karena di situ ada udara. Dia bawa 2 matras dan pakai matras tersebut untuk dia bisa duduk di atas matras jadi nggak terendam air terus. Selama 3 hari berikut dia tidak makan sama sekali. Minuman hanya ada pada hari pertama dia minum kemudian habis. Jadi selama 63 jam berikut si Harrison ini berada di bawah laut dalam kegelapan total. Dan bahkan yang menakutkan adalah pada hari pertama dia dengar sendiri suara ikan bertarung memakan jenazah teman-temannya. Dia dengar ikan mencabik-cabik daging dan dia sendiri ada di dekat di sana. Saudara bayangkan terornya itu. Saudara bayangkan ketakutannya. Saudara bayangkan keputusasaannya. Saudara bayangkan betapa mengerikannya. Dia gelap gulita di bawah air dan mendengar suara ikan lagi makan teman-temannya. Dari 12 orang kru yang di kapal tersebut, 11 diantaranya mati, hanya Harrison yang masih hidup. Saudara tahu apa yang dia katakan? Dia bilang begini, saya berdoa ratusan kali. Waktu saya capek, saya panggil nama Yesus. Saya hanya panggil namanya, memohonkan campur tangannya atas keadaan saya. Di atas air, akhirnya pemilik kapal memanggil regu, bukan regu penyelamat, tapi regu pengangkut mayat. Jadi ini tim diturunkan ke bawah laut, tugasnya cuma satu, kumpulin mayat. Di dalam air, Harrison duduk dalam keadaan hampir putus asa. Tanggal 28 Mei, 3 hari kemudian, misi penyelamatan itu, misi pengambilan mayat, akhirnya turun masuk ke kapal di situ. Dan Harrison ini menunggu selama 3 hari, dia kemudian mendengar ada suara orang menyelam. Dan dia lihat ada senter di bawah air. Jadi dia putuskan untuk
menyelam ke sana. Dan sampai di sana, karena orangnya mau pergi, jadi dia putuskan untuk pegang orangnya. Nah, saudara sekarang bayangkan kalau sudah jadi tim penyelamat, karena saudara-saudara diturunkan ke air yang keruh itu, dan dikasih tahu nggak ada yang selamat, semuanya mati, ambil aja mayatnya. Lalu mendadak dalam kegelapan itu ada tangan tahu-tahu nongol pegang saudara. Itu orang apa nggak lompat. Dan orang tersebut kagetnya bukan main, dia pikir itu adalah hantu. Ternyata masih hidup. Bahkan kata Harrison, setelah saya ketemu sama dia pun, saya bawa ke tempat saya sembunyi itu, dia masih pikir saya hantu. Karena nggak mungkin katanya orang sudah 60 jam lebih di bawah laut itu masih hidup. Nggak bisa terjadi. Ini kata-kata salah satu dari tim penyelamat ya. Namanya Paul McDonald. Paul McDonald bilang begini, penyelam kami masuk ke ruang tempat ia menunggu dan ada ruang udara di sana. Bagaimana ceritanya ruang itu sampai nggak bisa terisi oleh air? Saya cuma bisa bilang, kayaknya ada yang jagain dia. Itu saja kata tim penyelamatnya. Kayaknya ada yang jagain dia. Dan memang saudara sekalian, ada yang jagain dia. Sekalipun dia sendiri tidak berasa. Ini videonya. Coba lihat ya. Video pendek saja. Tunjukkan bagaimana dia ketika diselamatkan dan kemudian diinterview. Ya, kita lihat videonya. Alright. The lights went off and the vessel capsized. And I was there trying to and the WC fell on my head until my head. And I was there struggling on how I can be able to open the door. When I was right there in the water, when I have access to nothing, right down inside the water, I thought of my family, thought of my mom, my brothers, my wife. I have access to none of them, no way to get to them. And I was right there in the water and I know I'm going to die. But the only thing I could put my hope and trust in and my confidence in is God. I don't know it's up to 3 days because I was thinking it's just a day, maybe it's getting to the evening. I was there, keep on praying. When I prayed for some time, I stopped. And I said, God, let that will be done as it is in heaven because I have tried my best. And I have called on you and you have never failed me before. And you will never fail me at all in my life. So as I said that, to me, if death comes, let it come. If death did not come, I know He's going to rescue me. So as I was there like that, I kept calm, and I was bold because I was not afraid anymore because I know it's life and death. The line is already drawn. If you want to come, let it come. What's your name? Harrison. Barangkali ada di antara saudara yang saat ini berkata, I'm not okay. Aku nggak okay. Keadaanku sama sekali nggak okay. Dan saya ingin berkata bahwa it's okay. Ya. Saudara nggak okay itu okay. Asal saudara datang kepada satu sumber yang tepat yang bisa menolong saudara. Barangkali ada momen dalam hidup kita di mana kita merasa sudah mau menyerah dan pengharapan sudah tidak ada. Saya mengajak saudara semua untuk terinspirasi oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saya mengajak saudara untuk berharap seperti Abraham berharap bahwa pada umur 100 tahun dia masih bisa punya anak. Saya mengajak saudara untuk terima kekuatan dari kesaksian Harrison Okene, tukang masak itu. Bahwa pada momen di mana manusia sudah menyerah, ternyata pertolongan Tuhan masih ada. Harrison Okene bersuruh kepada satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus yang sanggup menolong dia. Kristus yang sudah mati, dikubur, tapi bangkit kembali pada hari yang ketiga. Saudara-saudara sekalian, maukah saudara juga berseru kepada nama yang satu itu? Jikalau saudara pada saat ini sungguh merindukan suatu zaman Tuhan, saudara yang merasa, saya tidak oke sama sekali, saya ajak saudara-saudara untuk serahkan semua pergumulan kita kepada Dia yang sanggup tolong kita, yang menolong Harrison Okene, yang menolong saya,
yang menolong sekian banyak orang, tapi pada saat ini juga bisa menolong saudara-saudara. Jikalau saudara berserah dan berseru kepada nama yang satu ini, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang punya kuasa untuk lakukan suatu karya atas hidup kita. Jikalau saudara sungguh-sungguh mau untuk menyatakan iman saudara kepada Dia dan menyatakan ketergantungan saudara kepada Dia, saya ajak kita semua sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Saudara terkasih, serahkan hidupmu kepada Dia, karena Dia sanggup untuk mengambil alih hidupmu dan lakukan perubahan besar atas hidup. Mari kita berdoa. Pada hari ini Bapa Surgawi, kami datang bukan dengan kekuatan kami. Kami datang bukan dengan segala kemegahan kami. Kami justru datang dan berkata, I'm not okay. Tuhan, kami semua saat ini dalam pergumulan. Kami saat ini datang dengan segala pergumulan kami, kegalauan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami. Bahwa kami datang tanpa kami bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi. Kami saat ini Tuhan dalam keadaan buntu, dan kami datang untuk mengatakan kepada Tuhan, kami mau serahkan tangan kami untuk Tuhan pegang. Kami mau serahkan hidup kami untuk Tuhan lakukan karya-Mu yang ajaib ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus dari sorga, nyatakan hari ini berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan karya-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan jamah hidup kami. Terima kasih Engkau Tuhan berikan kami pengharapan yang tidak ada taranya. Terima kasih Engkau Tuhan yang sanggup lakukan mujizat atas hidup kami, kuasa yang ajaib bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih. Terima kasih juga Tuhan, bahwa sekalipun bangsa kami saat ini sedang dalam pergumulan, Engkau Tuhan sanggup juga menolong bangsa kami, melakukan satu karya yang ajaib atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan terus karya-Mu Tuhan atas situasi keadaan Indonesia. Kami serahkan pemimpin bangsa kami, presiden, wapres, para menteri, pejabat-pejabat lain semua ke dalam tangan Tuhan saja. Teruslah Engkau menyatakan berkat-Mu juga Tuhan atas mereka yang sakit. Tuhan, baik sakit sedang ada di rumah sakit ataupun di rumah, baik mereka yang sakit COVID, sakit apapun juga, Engkau Tuhan sanggup lakukan karya-Mu dan menjamah kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jamahan-Mu dan kesembuhan-Mu. Terima kasih hari ini Tuhan, untuk Tuhan mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah ini, untuk tim Praise and Worship, juga Tuhan buat tim media Tuhan, mereka ada di studio semuanya, hamba mohonkan berkat Tuhan dinyatakan atas kami sekalian. Terima kasih juga untuk mereka berulang tahun minggu yang sudah lalu, anugerah Tuhan dilimpahkan juga kiranya atas kami sekalian. Sekarang ya Tuhan, ketika kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, turunkanlah berkat anugerah-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pertolongan penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin.